Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liona Madani dengan NIM 2104242 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara media sosial dengan e-government. Hubungan antara media sosial dan pemerintahan elektronik atau e-government adalah fenomena yang berkembang pesat dalam era yang digital. Media sosial telah mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan cara masyarakat berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari hubungan antara media sosial dengan e-government. Yang pertama yaitu komunikasi dan informasi. Media sosial memungkinkan pemerintah untuk berkomunikasi dengan warga negara atau masyarakatnya secara lebih cepat dan efisien. Pemerintah juga dapat menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan informasi, pengumuman, ataupun pembaruan yang mereka hadirkan kepada masyarakat dengan cepat. Dan sebaliknya, masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses berita ataupun informasi dari pemerintah melalui platform media sosial yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu partisipasi publik. Media sosial membuka pintu bagi partisipasi publik yang lebih besar dalam proses pembuatan kebijakan. Pemerintah dapat mengadakan konsultasi publik, survei online, ataupun pemungutan suara melalui media sosial. Ini memungkinkan pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih responsif terhadap masyarakatnya. Yang ketiga yaitu pengawasan dan pelaporan. Media sosial berperan penting dalam memantau dan melaporkan masalah ataupun pelanggaran dengan cepat. Orang-orang dapat menggunakan platform media sosial untuk memberikan informasi tentang ketidakpatuhan, korupsi, ataupun masalah lain kepada pemerintah ataupun badan penegak hukum. Selanjutnya yaitu transparansi dan akuntabilitas. Media sosial meningkatkan transparansi pemerintah dengan memungkinkan publik untuk melihat keputusan dan tindakan pemerintah secara lebih terbuka. Hal ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu krisis dan darurat. Media sosial menjadi alat yang penting dalam mengelola situasi darurat ataupun bencana. Pemerintah dapat memberikan informasi penting kepada masyarakat dalam waktu yang nyata melalui platform media sosial. Nah, itulah beberapa aspek yang dapat saya jelaskan mengenai hubungan antara e-government dengan media sosial. Penting untuk mencatat bahwa meskipun media sosial membawa banyak manfaat dalam hubungan dengan e-government, juga ada tantangan seperti keamanan data dan privasi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa data warga negaranya dilindungi dan mengikuti regulasi yang berlaku. Hubungan antara media sosial dan e-government adalah hubungan yang dinamis, yang artinya terus berkembang seiring dengan perkembangan ataupun perubahan teknologi dan tuntutan dari masyarakat. Itu menjadi salah satu alat yang penting dalam meningkatkan pelayanan pemerintah, khususnya kepada warga masyarakatnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara media sosial dan pemerintahan atau e-government memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan proses pemerintahan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa manfaat yang didapat dari hubungan antara media sosial dengan e-government. Yang pertama yaitu komunikasi menjadi cepat dan efisien. Media sosial memungkinkan pemerintah untuk berkomunikasi dengan cepat dan efisien kepada masyarakatnya. Yang ketiga yaitu partisipasi publik yang lebih besar. Media sosial memungkinkan partisipasi yang lebih besar dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Masyarakat dapat memberikan masukan, menyampaikan keprihatinan, dan mengambil bagian dari konsultasi publik melalui platform media sosial. Selanjutnya yaitu pemanfaatan data. Data yang diperoleh dari media sosial dapat membantu pemerintah memenuhi kebutuhan dan preferensi negara. Ini memungkinkan perencanaan kebijakan yang lebih baik. Selanjutnya, manfaat yang keempat, penyebaran informasi yang krisis. Media sosial adalah alat yang penting dalam penyebaran informasi melalui situasi yang darurat, bencana alam, ataupun krisis. Pemerintah dapat memberikan informasi yang penting kepada masyarakatnya secara cepat dan tepat. Selanjutnya yaitu keterlibatan masyarakat. Media sosial memungkinkan untuk
Pemerintah berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, mendengarkan masukan, dan memahami kebutuhan mereka yang lebih baik. Selanjutnya, pendekatan biaya yang efektif. Penggunaan media sosial dalam e-government seringkali lebih efektif biayanya dibandingkan dengan metode tradisional, seperti cetak dan pos. Ini menghemat sumber daya, keuangan, dan lingkungan. Dan adapun manfaat yang terakhir dari hubungan antara media sosial dengan e-government ini adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Data yang diperoleh dari media sosial dapat membantu pemerintah dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hubungan antara media sosial dan e-government ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan efisiensi dalam pemerintahan. Ini juga memungkinkan pemerintah untuk lebih dekat dengan masyarakatnya dan mendengarkan suara mereka dalam proses pembuatan kebijakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.